Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris, saya dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata nama dan turunan dan juga reaksi dari benzena. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu, sebentar. Oke, ini dia. Benzena dan turunannya, benzena C6H6. Nah, ini strukturnya ya. C-nya ada 6, H-nya juga ada 6. Yang perlu kita ingat, benzena ini strukturnya rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Nah, rangkapnya ini bisa pindah-pindah dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan juga dari sini ke sini. Perpindahannya ini disebut dengan resonansi. Dari resonansi ini, kemudian Kekule itu membuat gambar benzena menjadi seperti ini, segi 6 dengan lingkaran di tengahnya. Kemudian ini gugus H yang sebelah karbon ini. Gugus H ini bisa diganti dengan turunan-turunan dari benzena. Turunan-turunan dari benzena itu sendiri ada 9. Yang pertama ada COOH, asam benzoat. SO3H, benzena sulfonat. CHO, benzaldehid. OH, fenol. NH2, anilin. C dengan C, stirena. CH3, toluena. NO2, nitrobenzena. X, halobenzena. Halo ini adalah halogen ya. F, Cl, Br, dan I. Dan perlu kita ingat, semakin ke atas, itu semakin prioritas. Jadi ini COOH, itu pasti prioritas banget, karena dia paling tinggi. Dan ini X yang paling rendah. Kemudian kita bedain lagi, kita lihat lagi ya. Kenapa ini ada yang pulpen merah, ada yang pulpen hitam. Nah, pulpen hitam ini, bila dia menjadi induk, dan pulpen merah ini, bila dia menjadi cabang. Misalkan, OH ya, OH ini kalau menjadi induk itu di fenol namanya, tapi kalau misalkan menjadi cabang menjadi hidroksi. Jadi nama lain fenol bisa juga kita sebut hidroksi benzena. Anilin jadi aminobenzena, stirena menjadi vinilbenzena, toluena menjadi metilbenzena. Nah, nitro sama halogen sama ya, nitro, halo, halo. Kemudian kita ke contoh soal tata nama benzena dan turunannya. Sebelumnya ya, kita harus tahu dulu nih, benzena itu punya pengarah. Jadi, misalkan ada angkanya 1,2, itu disebutnya orto. 1,3 bisa disebut meta. 1,4 disebutnya para. Nah, untuk mempermudahnya, kita ingatnya, my friend. Oh-nya itu orto, 1,2. My-nya itu meta, 1,3. Dan friend-nya itu para, 1,4. Coba aja ya, kita langsung ke soalnya ya. Misalkan ada benzena dengan OH dan juga CH3. Kita lihat dulu nih, OH sama CH3 prioritasan mana? Tuh, lihat. OH dan juga CH3. Ternyata OH yang lebih prioritas. Jadi, OH itu sebagai induknya. Jadi, angka satunya di OH. Kemudian kemana nih? Searah arah ke jarum jam atau beda arah dengan jarum jam? Kita lihat deketan mana, ternyata searah dengan jarum jam. Berarti 1, 2, 3. Karena cabangnya di angka 3, jadi namanya 3-metilfenol. Atau kita bisa sebut juga M-metilfenol atau meta-metilfenol. Karena kan 1,3. Kemudian contoh yang kedua, sama seperti tadi ya, kita lihat dulu CH3 sama NO2 lebih prioritas mana. CH3 dan NO2. Ternyata CH3 lebih prioritas ya. Jadi kita sama caranya seperti yang kayak di atas. Kita bisa arah jarum jam atau beda jarum jam. Ternyata 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ternyata sama. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Dan karena ada di angka 4, jadi namanya 4 nitrotoluena. Kemudian bisa juga kita sebut P-nitrotoluena atau para nitrotoluena. Sama juga dengan yang ini, COOH dan OH. COOH itu asam benzoat ya, jadi dia paling tinggi ya, paling tinggi asam benzoat. Maka dari itu dia disebut, karena asam dia disebutkan awalnya terlebih dahulu asam,
di sini ada angka 2 ya, kan ini 1, ini 2. 2, OH itu karena cabang, dia disebutnya bukan fenol, jadi hidroksi. Jadi asam 2 hidroksibenzoat. Atau kita juga bisa sebut asam ortohidroksibenzoat, karena kan ini 1,2. Oke, selanjutnya. Seputar tata nama benzena dan turunannya. Apa sih perbedaan antara fenil, benzil, dan vinil? Pertama, benzil dulu ya. Benzil itu adalah toluena yang kehilangan satu atom H. Toluena kan kita udah tahu ya, benzena dengan CH3 kan. Nah, benzil itu benzena dengan CH2. Ini kan CH3, kehilangan atom H1, jadi CH2. Nah, ini namanya benzil. Dan apabila H-nya misalkan diganti dengan Cl, namanya jadi benzil klorida. Lanjut ke fenil. Fenil itu adalah benzena sebagai cabang. Nah, kita lihat di sini nih. Ini strukturnya ya. Dan benzenanya itu di sini. Dia sebagai cabang di sini ya. Jadi, dan juga dia di nomor 2. Jadi, namanya jadi 2 fenil, 2 butena. Karena benzenanya ini sebagai cabang. Jadi, disebutnya fenil. Kemudian, vinil. Vinil ini adalah etena sebagai cabang. Nah, kita lihat di sini etena, kemudian ini cabangnya. Jadi, vinil klorida. Etenanya ini kan sebagai cabang dari klorida. Kemudian di sini juga vinil benzena. Karena etenanya sebagai cabang juga kan. Oke, lanjut ke contoh-contohnya. Pertama ada toluena ya, kita udah tahu kayak gini. Yang kedua ada nih, CH3-nya ada di nomor 1 dan nomor 2, 1,2. Karena CH3-nya ini, kan nama aslinya metilbenzena. Karena ada 2 jadi dimetilbenzena. Jadi 1,2 dimetilbenzena. Atau kita bisa sebut dengan orto dimetilbenzena atau ortosilena. Sama halnya dengan ini, cuman beda angka aja ya. Jadi 1,3 dimetilbenzena atau metasilena. Kemudian 1,4 dimetilbenzena atau parasilena. Kemudian ini ada yang 3 substituen ya. 1, 2, 3. Karena ini sama semua ya, metil semua. Jadi 1, 2, 3 trimetilbenzena. Kemudian yang ini 1,2,4 trimetilbenzena. Dan yang ini 1,3,5 trimetilbenzena. Ternyata ada nama lainnya juga loh. Jadi yang 1,2,3 trimetilbenzena ini, nama lainnya menjadi hemimetilena. Kemudian yang 1,2,4 trimetilbenzena menjadi pseudokumena. Kemudian yang ketiga ini yang 1,3,5 trimetilbenzena menjadi mesitilena. Kemudian kita lihat contoh lagi yang paling bawah ya. Ini ada benzena dengan CH3, NO2, dan Cl. Nah, ini caranya itu sama seperti tadi. Kita pertama kita lihat dulu nih, mana yang paling prioritas? Ternyata CH3. Kemudian kita tinggal kita kasih angka 1 di sini. Kemudian NO2 juga di bawahnya CH3. Jadi CH3, NO2, dan Cl. Kastanya ya, istilahnya kastanya gitu. Sehingga jadi namanya 3-kloro 2 nitrotoluena. Nah, ini gimana nih? Ada 4 substituen. Sama, 4 substituen, tapi NO2-nya kan NO2, NO2, dan NO2. Kemudian CH3 kan kastanya di atas dari NO2. Jadi, angka 1 dimulai dari CH3. Ini sama, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sehingga namanya menjadi 2,4,6 trinitrotoluena atau kita biasanya kenal dengan TNT ya. Oke, lanjut ke reaksi-reaksi benzena. Sebelumnya kita mengetahui bahwa sifat benzena. Benzena itu lebih mudah disubstitusi daripada diadisi. Kenapa sih gitu? Oke, kita cari jawabannya sekarang. Reaksi-reaksi benzena yang pertama ada reaksi halogenasi. Apa sih reaksi halogenasi itu? Reaksi halogenasi adalah ketika benzena direaksikan dengan halogen F2, Cl2, Br2, I2 dengan katalis 2 halida. Misalkan nih ya reaksinya nih ya, benzena dengan ditambah Cl2 kemudian direaksikan menjadi seperti ini. Gimana caranya biar menjadi seperti ini?
Kita lihat, di sini H dengan Cl bergabung menjadi HCl. Dan Cl itu menggantikan H di benzenanya. Jadi menjadi, ini lihat ya, benzena Cl plus HCl. Jadi namanya klorobenzena. Kemudian yang kedua, ada reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi itu adalah benzena bereaksi dengan HNO3 dengan katalisator asam sulfat pekat. Reaksinya mirip-mirip kayak yang di atas ya, substitusi semua ya ini ya. Bukan substitusi semua, artinya masih substitusi nih ya. Kita lihat di sini, benzena H ditambah HNO3, nanti jadinya seperti ini. Benzena NO2 plus H2O. Kita lihat di sini. H-nya ini, dulu. Terlebih dahulu NO3-nya kita urai terlebih dahulu ya, menjadi OH dan NO2. Kemudian di sini sama seperti yang di atas, H-nya ini bergabung dengan OH menjadi H2O, kemudian NO2 ini bergabung dengan H menjadi menggantikan H menjadi NO2 ya. Kemudian menjadi seperti ini dan namanya nitrobenzena. Oke, kemudian kita ke reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga ini disebut juga dengan reaksi sulfonasi, yaitu benzena bereaksi dengan asam sulfat pekat. Caranya masih sama ya, masih dengan substitusi, yaitu benzena H ditambah H2SO4 direaksikan menghasilkan SO3H plus H2O. Sama seperti yang reaksi nomor 2, H2SO4-nya kita urai terlebih dahulu menjadi OH dan SO3H. Kemudian H-nya digabung dengan OH menjadi H2O, ya, kita taruh paling belakang. Nah, kemudian SO3H-nya menggantikan H yang di depan sini menjadi dan akan menjadi seperti ini, benzena SO3H plus H2O. Jadi namanya benzena sulfona. Kemudian reaksi yang keempat itu adalah reaksi alkilasi. Berarti benzena bereaksi dengan alkil halida membentuk alkil benzena dengan katalis HalCl3. Caranya masih sama ya dengan substitusi ya. Benzena H ditambah CH3Cl direaksikan menjadi CH3 plus HCl. H digabung dengan Cl menjadi HCl ya. Kita udah tahu, dan CH3 di sini menggantikan H. Nah, jadi seperti ini. Benzena CH3 plus HCl. Jadi kita disebut juga dengan metilbenzina atau toluena yang tadi udah kita sering sebut ya. Dan kemudian reaksi yang kelima yaitu reaksi asilasi. Apa sih reaksi asilasi itu? Reaksi asilasi yaitu benzena bereaksi dengan gus alkil. Gus alkil kan strukturnya RCO ya. Nah, contohnya apa nih? Misalkan kita contohnya asil klorida, RCOCl. Nah, ini contohnya nih ya. Benzena ditambah CH3COCl direaksikan menjadi seperti ini. Lihat, sama masih substitusi, sama seperti yang di atas. H digabung dengan Cl menjadi HCl. Nah, kemudian CH3CO untuk menggantikan H di depan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian reaksi yang terakhir nih, reaksi hidrogenasi atau penambahan H2. Kita harus ingat kan struktur dari benzena ini, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. C6H6 ditambah 3H2 akan menghasilkan seperti ini. 3H2 berarti memiliki 6H ya. Nah, 6H ini ditaruh ke sini akan mengubah yang rangkap menjadi tunggal. Dan namanya nanti berubah bukan menjadi benzena lagi. Nah, menjadi seperti ini nih. Ini sudah tunggal semua, dan di sini H-nya menjadi hanya menjadi 2. Jadinya yang tadinya 6 ditambah 6 lagi menjadi 12. Jadi C6H12. Jadi namanya udah bukan benzena tapi sikloheksana. Dan ini namanya bukan substitutif tapi maaf. Ini namanya bukan substitusi tapi menjadi adisi. Dan dari 6 reaksi ini
5 diantaranya memakai reaksi substitusi dan hanya satu yang adisi. Jadi terjawab mengapa sifat benzena lebih mudah disubstitusi daripada diadisi. Oke, bentar kita stop share. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi yang menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.